adik-adik yang di rumah, jumpa lagi di sekolah minggu online. Adik-adik, hari ini kita mau beribadah. Tapi sebelum beribadah, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Tuhan pimpin dan berkati ibadah kami sehingga kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Wah, pastinya sudah siap ya. Oh iya, kok ada yang kurang nih? Apa ya? Oh iya, Lause Suyen sendirian. Kita panggil yuk teman Lause supaya lebih semangat. Lause Novi. Lause Novi. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Halo Lause Suyen. Halo Lause Novi. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik dan kita mau sayang sama Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini. I love you Jesus. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah adik-adik dengar boleh memimpin hidup adik-adik agar kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu Tabur Firman-Mu Padaku. Kami ya Tuhan, bentuk aku menurut-Mu agar aku senangkan. Dengan lebih sungguh lagi kita nyanyikan tabur firman-Mu padaku.
Shalom, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan saya Lause Alyong pada minggu ini ya. Nah, apa kabarnya adik-adik? Lause berharap adik selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum mendengar cerita firman Tuhan, yuk kita datang ke hadapan Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata, Lause pimpin dalam doa ya. Semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami tubuh yang sehat pada hari ini. Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya bisa mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Salam adik-adik, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan hari ini yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Tema firman Tuhan hari ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19b. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, adik-adik, beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Apa sih Paskah itu? Paskah adalah kebangkitan Yesus. Apakah adik-adik pernah berpikir begini? Kenapa ya waktu Tuhan Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke sorga, tetapi dia masih ada di dunia selama 40 hari? Ya, ternyata untuk mempersiapkan para murid agar mereka mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya. Nah, seperti apa ya Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya? Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19b, pada suatu hari, waktu itu sudah malam, para murid berkumpul di satu tempat. Pintu-pintu terkunci semua dengan rapat. Mereka bersembunyi di sana karena mereka ketakutan terhadap orang Yahudi. Kenapa ya mereka takut kepada orang Yahudi? Ya, mereka takut. Mereka berpikir seperti ini. Guru mereka saja sudah disalibkan oleh orang Yahudi. Bagaimana dengan nasib mereka? Sementara mereka juga adalah pengikut Tuhan Yesus. Jadi mereka sangat takut. Di tengah-tengah ketakutan seperti itu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang kepada mereka dan berada di tengah-tengah mereka. Mereka menjadi heran. Ada di antara mereka yang berpikir, bagaimana ya Tuhan Yesus bisa masuk? Karena semua pintu kan terkunci rapat. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Setelah dia bangkit, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah teman-teman, lalu apa yang dikatakan Yesus kepada para murid? Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Damai sejahtera aku berikan kepadamu." Wah, teman-teman tahu, damai sejahtera itu melenyapkan rasa ketakutan. Mereka menjadi sangat berbahagia waktu itu, karena Tuhan Yesus pun duduk di antara mereka dan menjelaskan bahwa dialah Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk semua orang. Yesus menunjukkan tangannya yang dipaku. Ia juga menunjukkan lambungnya. Semuanya ia ceritakan kepada para murid agar mereka yakin, percaya bahwa Yesus telah mati untuk keampunan dosa. Tetapi dia sudah bangkit dan menang atas maut. Tuhan Yesus pun memberikan damai sejahtera untuk kedua kalinya. Ia berkata, "Damai sejahtera aku berikan kepadamu." Tetapi damai sejahtera yang diberikan adalah damai sejahtera yang dihubungkan dengan pengutusan. Artinya, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera supaya kepada para murid dapat diutus ke segala suku bangsa di seluruh dunia. Mereka dengan semangat menceritakan tentang Tuhan Yesus, sehingga sampai hari ini kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Adik-adik, Tuhan Yesus datang kepada para murid ketika para murid sedang dalam ketakutan. Bagaimana dengan kita? Apakah ada di antara adik-adik yang merasa takut saat ini? Atau merasa sedih? Atau merasa kecewa? Tuhan Yesus mau datang kepada kita,
Dan kalau Ia datang, Ia memenuhi hati kita dengan damai sejahtera. Artinya kita tidak takut lagi, kita tidak sedih dan kecewa lagi, tetapi kita bersuka cita, kita berbahagia karena kita memiliki damai sejahtera di dalam hati kita. Bagaimana caranya ya? Kita harus percaya bahwa Yesus itu Tuhan, satu-satunya juru selamat dunia. Tapi bagi teman-teman yang sudah memiliki Tuhan Yesus dalam hati, damai sejahtera Tuhan juga Ia berikan kepada kita, agar kita berani bersaksi kepada semua orang bahwa Yesus sungguh hebat. Dia mati dan bangkit untuk kita semua. Nah, adik-adik, ceritakan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita, kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada tetangga, bahkan semua orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Ingat ya, damai sejahtera yang pertama Tuhan Yesus berikan kepada kita agar kita tidak takut, tetapi kita juga diberikan damai sejahtera yang kedua agar kita bersemangat bercerita tentang kehebatan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan tadi, Lause mau tanya, siapa yang pernah merasa takut? Ya, semua orang pasti pernah merasa takut ya. Layaknya juga Lause orang dewasa juga pernah merasa takut. Takut gagal, takut dilukai sama orang-orang jahat. Begitu juga murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu ya. Waktu Tuhan Yesus mati setelah mengorbankan dirinya untuk menebus kita semua, murid-muridnya juga takut pada waktu itu. Mereka bersembunyi di rumah. Mereka takut kalau orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus akan mencelakai mereka, mencelakai murid-murid Tuhan Yesus. Lalu mereka pun bersembunyi di sebuah rumah ya, untuk menghindari orang-orang jahat itu. Kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Artinya Dia menyertai kita dimanapun kita berada ya. Jadi adik-adik juga diperintahkan sama Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan kepada teman-teman adik-adik, kepada orang tua adik-adik, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, jadi kita tidak perlu takut lagi kalau seumpamanya kita ditinggalkan. Ya, kita juga tidak perlu takut kalau seumpamanya kita sakit. Kita hanya datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa, kita minta kesembuhan sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan mendengarkan doa-doa kita ya. Jadi kita harus percaya karena Tuhan Yesus sudah bangkit untuk memberkati kita semua ya. Jadi lakukan perbuatan-perbuatan baik yang seperti yang diperintahkan sama Tuhan Yesus. Adik-adik, ceritanya sudah selesai. Nah, sebelum berpisah kita mau berdoa ya untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita juga mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Semuanya kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Lause pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh belajar, kami tidak takut karena kami percaya Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kami semua. Tuhan, di kesempatan ini juga kami mau memberikan persembahan. Bila persembahan kami ini boleh dipakai untuk memberkati sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini ya. Jangan lupa cantumkan keterangan persembahan sekolah minggu.